Dari Aiman 08, kok Tuhan disalib? Izin bertanya. Oke. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis. Ada pertanyaan ini, kok Tuhan disalib? Nah, disinilah saudara tidak bisa mengerti ajaran Kristen secara utuh. Dalam pengertian saudara, ketika mengatakan Tuhan disalib, pasti dalam pikiran saudara, Allah kok disalib? Padahal di dalam Alkitab, istilah Tuhan untuk Yesus dengan istilah Allah untuk Sang Bapa itu dua hal yang berbeda. Coba kita baca. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan Yesus itu adalah inkarnasi dari firman-Nya Bapa ini. Firman-Nya Bapa yang sejak kekal, sebelum ada dunia sudah ada bersama Bapa, di dalam Bapa. Itu turun ke dunia. Maka Yesus mengatakan, sebelum dunia ada, dia sudah ada. Kita baca Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, pemuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, dia ada di hadirat Bapa, di dalam lingkupnya Bapa, lingkupnya Allah, sebelum dunia ada. Ya tentunya belum berwujud manusia. Jadi ketika dia mengatakan dia berada di hadirat Bapa sebelum dunia ada, itu belum berwujud manusia. Dunianya saja belum jadi kok, masa ada manusia. Nah, kalau dia itu firman menjadi manusia, lah manusianya belum ada, ya pasti waktu itu dia belum jadi manusia. Belum punya tubuh manusia. Karena wujudnya adalah firman yang satu dengan Allah. Nah, baru kemudian dari dalam diri Allah yang di surga itu dia disuruh turun. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga. Aku telah turun dari surga. Berarti tadinya dia berada di surga lalu turun. Dan ketika turun itu dia mengambil kemanusiaan dari perawan Maria, mengambil tubuh manusia. Nah, karena dia betul-betul jadi manusia, ya proses kelahirannya dalam penjelmaannya itu, dalam inkarnasinya itu, ya seperti manusia yang lain, sebab kalau tidak dia bukan betul-betul manusia. Ada yang mengatakan, Tuhan kok dilahirkan? Sekali lagi, istilah Tuhan itu yang kamu keliru. Allah tidak dilahirkan. Dia tidak bisa mati. Dia tidak lahir, dia tidak bisa mati. Coba kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, ketika Kristus sebelum turun ke bumi mengambil wujud manusia, ya dia tanpa wujud manusia. Baru kemudian dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu mengalami penyaliban dalam wujud kemanusiaannya, bukan dalam wujud keilahiannya. Karena keilahiannya berwujud ilahi, tidak bisa disalib. Coba kita baca dalam Filipi pasal yang kedua ayat 8.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dalam keadaan sebagai manusia, garis bawah ini setebal-tebalnya. Apa? ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib itu dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, dalam keadaannya sesudah dia mengambil tubuh inkarnasinya. Kita baca juga dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau mengkritik, baca dulu dong Alkitab. Bikin malu aja. Akhirnya mengucapkan sesuatu yang kalian tidak ngerti gitu loh. Kita baca juga di dalam Ibrani 2 ayat 14. karena anak-anak itu adalah daging, anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya anak-anak itu kita manusia itu terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga Maka menjadi ia sama, juga yaitu firman itu. Apa? juga menjadi sama dengan mereka, Menjadi sama dengan manusia karena inkarnasinya. Terus? dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan manusia. Jadi betul Yesus waktu menampakkan diri ya manusia. Punya ibu manusia, lahir secara manusia, menderita secara manusia, dan disalibkan secara manusia. Sebab kalau dia tidak berwujud manusia, bagaimana bisa disalibkan? Firman tidak ada wujudnya, itu wujudnya roh. Bagaimana bisa disalibkan? Maka baca lagi ayat itu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, Dapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya oleh kematiannya. Jadi dia mati setelah mengambil tubuh manusia. Jelas? Nah terusnya kok Tuhan disalib? Nah mari kita lihat. Istilah Tuhan itu apa sih artinya? Sesudah Yesus mati, disalibkan, dia tidak hanya mati saja, langsung bangkit. Dan bangkit itu lalu disaksikan oleh para muridnya. Karena sesudah bangkit dia 40 hari bertemu dengan mereka dan selalu mengajar mereka. Kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 4. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia berangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka. Selama 40 hari ia berulang-ulang dan menampakkan diri pada murid-muridnya. Dan pada hari terakhir di dalam ayat yang ke-9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Terangkatlah ia dengan tubuh manusianya itu. Yang dimuliakan terus. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Yesus ini yang terangkat ke surga dengan tubuhnya yang telah dibangkitkan. Kisah Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah dalam kemanusiaannya sebagai Al-Masih, sebagai Mesias,
dibangkitkan oleh Allah. Lalu Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. ya, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini bukan dongeng, kebangkitan Yesus itu, naiknya ke surga itu. Naiknya aja dilihat para muridnya. Tentang hal itu kami semua adalah muridnya. Terus? Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya kemanusiaannya yang telah dimuliakan itu ditempatkan di sebelah kanan Allah dan diberi segala kuasa. Coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga." Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Oleh siapa? Oleh Bapa. Nah, kalau orang punya kuasa namanya apa? Penguasa. Kalau orang diberi segala kuasa artinya apa? Maha penguasa. Berarti dia menjadi tuan di atas segala tuan. Dan itulah munculnya kata Tuhan itu. Jadi Yesus diangkat sebagai tuan segala tuan. Yang ringkasnya Tuhan. Itu oleh Allah sendiri. Sebab dia adalah firman-Nya Allah. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan, yaitu dengan jalan diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi sebelum mempertanyakan, pelajari dululah masalahnya. So, pada akhirnya kalau kamu tidak mempelajari masalahnya, kamu berulang sudah diterangkan berulang-ulang oleh banyak orang, pertanyaannya muter-muter cuma itu saja. Malu dong, tidak punya pendapat lain ya. Oke, jelas ya. Jadi yang mati disalibkan adalah firman Allah itu mengalami penyaliban melalui tubuh jasmaninya. Sementara dalam kodrat aslinya, kodrat ilahi, dia tidak mengalami kematian. Nah, kalau kalian tidak mengerti bagaimana orang Kristen memandang Yesus sebagai firman yang menjadi manusia, ya kalian tidak akan mengerti. Dijelaskan sampai berbusa mulutnya yang menjelaskan, kamu tidak akan ngerti. Sebab premismu berbeda dengan premis pemikiran orang Kristen. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.